Nah, selanjutnya di laporan kedua, di mana Osborne Reynolds Jerome, di mana tujuan percobaannya ini adalah mempelajari dan menggambarkan pola-pola aliran laminar, transisi, dan turbulen. Eh, Kemudian menentukan dalam kondisi apa setiap aliran terjadi. Kemudian menghitung aliran debitnya. Nah, berdasarkan volume dan waktu pengukuran, kemudian menghitung bilangan Reynolds dan membandingkan hasil pengamatan visual dan klasifikasi aliran berdasarkan bilangan Reynolds. Kemudian menganalisis kesesuaian antara pola-pola aliran dengan bilangan Reynolds. Di mana dasar teorinya, Osborne Reynolds ini pada tahun 1883 memperolehkan sebuah bilangan tak berdimensi yang kemudian dikenal sebagai bilangan Reynolds. Nah, Reynolds ini mempelajari suatu kondisi di mana satu jenis aliran berubah menjadi aliran jenis lain dan menemukan bahwa kecepatan kritis di mana aliran laminar berubah menjadi aliran turbulen bergantung pada empat buah besaran, yaitu dua diameter tabung, viskositas, densitas, dan kecepatan linear rata-rata zat air. Nah, bilangan ini kan bisa didefinisikan sebagai rumus ini. Nah, selanjutnya adalah masuk ke jenis-jenis pola aliran dalam bilangan Reynolds ini. Yang mana pertama adalah laminar, yang mana aliran ini yang order line atau smooth dan berlapis-lapis. Kemudian aliran turbulen, yang mana aliran yang chotic dan memiliki fluktuasi yang acak. Nah, yang ketiga adalah aliran transisi. Nah, aliran transisi ini adalah aliran pelarian antara aliran laminar dan aliran turbulen. Nah, bilangan Renan ini dapat diaplikasikan dalam beberapa aspek, yaitu industri penerbangan, industri migas, kemudian industri otomotif. Nah, untuk praktikum ini kita memakai alat dan bahan. Yang pertama adalah handphone atau laptop dan Microsoft Excel, kemudian Web Virtual Fluid Laboratory, kemudian oh ya, Web Virtual Fluid Laboratory, kemudian alat tulis. Nah, di sini ada prosedur praktikumnya, mana membuka websitenya, kemudian kita klik tombol power on-nya untuk menyalakan, kemudian eh, kursor atau penggeser akan muncul tepat ke katup. Nah, kita geser kursor itu eh, untuk mengatur aliran air melalui tabung kaca. Kemudian aliran dapat diamati dalam tampilan tabung kaca yang diperbesar di bawah peralatan. Ini ada 10 prosedur percobaan, yang mana datanya nanti eh, berupa seperti tabel ini. Kamu mendapatkan hasil ini. Ini setiap orang di praktikum ini kami memperoleh data sebanyak satu orang itu ada 10 data. Nah, di penjelasan tabel ini, tabelnya adalah data mentah hasil praktikum yang diperoleh saat praktikum dilaksanakan. Nah, tabel observed flow adalah pola aliran menurut pengamat saat memperoleh dan melihat gambar atau bentuk garis saat praktikum dilaksanakan. Dan dapat dilihat bahwa pola aliran yang diperoleh pengamat berhubungan dengan variabel-variabel yang tertera pada tabel, seperti volume, V, waktu, sekon, dan suhu adalah T. Nah, sekarang kita lanjut ke pengolahan data dan perhitungan. Jadi, dari pengolahan data dan perhitungan, kita lihat dari sebelumnya, dari data pengamatan tersebut. Jadi, di data pengamatan tersebut tadi kan udah ada observed flow dengan ada laminar, transisional, maupun turbulen. Jadi, di sini juga ada volume dengan satuan liter, dan sini ada T itu sebagai waktu dengan satuan second, dan sini juga ada T, temperatur. Jadi di sini dengan satuan Celcius. Nah, jadi dari masing-masing nama-nama kami ini sudah ada observed
flow-nya itu tersebut. Jadi masing-masing suhunya juga ada, waktu dan volumenya juga ada. Nah, jadi kita lanjut ke perhitungan dan pengolahan data. Nah, bagian ini menjelaskan proses pengolahan dan perhitungan data hasil praktikum. Data yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisis menggunakan metode serta rumus yang sesuai untuk mendapatkan hasil perhitungan. Jadi di sini kita sudah ada rumus. Pertama kita mulai dulu dari debit aliran. Jadi di debit aliran itu sebagai tandanya itu simbolnya itu Q dengan satuan meter kubik per sekon. Nah, jadi yang di nomor satu tuh kita ini dulu lah. Diketahui kalau tadi V-nya tuh tadi volumenya tadi 143 liter. Nah, dikonversi. Di sini juga ada 0,143 meter kubik. Dan di sini juga ada T-nya itu waktunya itu sebagai 13 second. Nah, jadi dari V-nya tadi yang kita konversi ke 0,143 meter kubik, kita substitusi ke rumusnya. Rumusnya itu Q sama dengan V per S. Jadi V-nya itu sebagai 0,143 dan waktunya itu tadi 13 detik. Jadi dibagikan dan kita dapat hasilnya itu 0,0110 meter kubik per second. Nah, di nomor 2 juga diketahui kalau volumenya itu eh, 7 791 liter dikonversi ke meter kubik. Jadi 0,791 meter kubik dan T-nya itu waktunya itu 13 second. Dan dijawab dengan substitusi dengan rumus yang tadi sama 0,791 dibagi 13 sama dengan 0,0608 meter kubik per sekon. Jadi di nomor 3 tersebut juga diketahui kalau volumenya itu 167 liter dikonversi ke meter kubik 0,167 dan di sini ada waktunya juga 10 second. Jadi kita substitusi dengan rumus yang tadi 0,167 dibagi 10 sama dengan 0,0167 meter kubik per sekon. Dan di sini juga nomor 4 diketahui volumenya itu 643 liter dikonversi ke meter kubik jadi 0,643. Dan di sini juga ada waktunya dengan 12 sekon. Dan 0,643 tadi dibagikan sama waktu 12 sekon menjadi hasilnya 0,0536 meter kubik per sekon. Nah, yang di bagian nomor 5 ini adalah diketahuinya itu volume 280 liter sama dengan 0,280 meter kubik dikonversikan dan waktunya itu 12 sekon tetap sama. Nah, 0,280 dibagi 12 mendapatkan hasilnya itu 0,0233 meter kubik per sekon. Dan di nomor 6 diketahuinya itu V-nya itu volumenya 503 liter dikonversikan ke meter kubik menjadi 0,503 dan T-nya itu dengan waktu 10 second. Dan kita substitusi dengan rumus debit tadi 0,503 dibagi 10. Jadi mendapatkan hasilnya itu 0,0503 meter kubik per sekon. Dan nomor 7 yang diketahui volumenya itu 374 liter dikonversikan menjadi 0,374 meter kubik dan dengan waktu 11 sekon, 11 detik. Dijawab dengan rumus debit tadi 0,374 dibagi 11 mendapatkan hasil 0,0340 meter kubik per sekon. Nah, jadi di nomor 8 juga sama pakai rumus-rumus yang tadi. Di volumenya itu kita mendapatkan 523 liter. Dikonversikan ke meter kubik menjadi 0,523 dengan waktu 11 sekon. Jadi 0,523 dibagi 11 mendapatkan hasilnya 0,0475 meter kubik per sekon. Di nomor 9 juga, data nomor 9, diketahui kalau volumenya itu 340 liter. Dikonversikan ke meter kubik menjadi 0,340 dan waktunya itu 10 sekon. Jadi dari rumus debit tersebut 0,340 dibagi 10 menjadi 0,0340 meter kubik per sekon. Di nomor 10 juga sama dengan volume 498 liter dikonversikan menjadi meter kubik 0,498 dengan waktu 12 sekon. Jadi 0,498 dibagi 12 menjadi mendapatkan hasilnya itu 0,0415 meter kubik per sekon.